Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali naik 0,87% ke angka 7.926. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan sebenarnya masih bergerak trend dan ternyata perusahaan dari Singapura masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham BEST yang bisa kita lihat hari ini kembali naik 4% lebih ke harga 112. Bisa kita perhatikan di grafik secara teknikal BEST saat ini masih bergerak trend. Sebelumnya bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50-150, BEST mulai bergerak naik, sempat menyentuh sekitar harga 108 sampai 109. BEST gagal naik, belum sempat mengetes 110, sempat melemah ke garis EMA 50. Bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 50, BEST bisa bertahan dan kembali bergerak naik. Dan minggu lalu sempat juga kembali mencoba break 110, ini masih gagal. Tapi menarik, hari ini kembali naik di atas harga 110. Tapi ingat, cara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun candle ditutup di atas 110. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul aksi senyap Nomura gulung 964,75 juta saham BEST. Jadi perusahaan Singapura ini menjadi pemegang saham BEST ini ditunjukkan dengan mengemas 964,75 juta saham perseroan. Transaksi itu dilakukan tanggal 21 Agustus. Jadi ada akumulasi besar. Harga bisa kita lihat sekitar harga 110. Jadi masih entry di sekitar harga resisten ini. Jadi secara pergerakan sebenarnya menarik. Masih ada akumulasi besar di sekitar 110. Cara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Sehingga teman-teman sudah punya di harga bawah. Misalnya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 105 untuk trailing stop atau jadikan harga 100 untuk trailing stop saat ini. Karena minimal selama masih kuat di atas 100, BEST masih akan sideways. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari ini, walaupun naik 4% lebih, di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada distribusi. Sedangkan aksi memang terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk BEST, walaupun tidak ada akumulasi, menurut saya cara pergerakan tetap masih layak untuk dipantau, masih layak untuk di hold untuk teman-teman sudah punya. Yang ingin coba pantau untuk entry pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila memang minggu ini terkonfirmasi BEST berhasil break 110. Karena apabila berhasil break 110 maka target berikutnya itu di sekitar 118 sampai 120. Jika terpantau gagal break dan melemah pun misalnya kesempatan untuk coba tung kembali di sekitar 103 sampai harga 100 untuk buy on support untuk saham BEST. Nah sekarang saya akan coba analisa atau update lagi BRMS. BRMS bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk break resisten di 480. Jadi pada tanggal 21 Agustus memang sempat mendekati atau menyentuh 500, tapi secara candle ini belum berhasil terkonfirmasi break karena candle tidak begitu oke dan 480 ini masih berupa resisten lumayan kuat. Bisa kita lihat hari Jumat kembali melemah di bawah 480, hari ini kembali bangkit tapi sama candle tidak begitu oke. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing masih masuk, satu minggu terakhir asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita lihat di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar. Sehingga saya lihat BRMS masih ada potensi untuk menuju target di harga 500 untuk target kenaikan terdekatnya. Apabila berhasil break, cara pergerakan BEST akan lebih oke lagi, BRMS akan lebih oke lagi karena 500 akan berubah jadi support psikologis dan ada potensi untuk menuju 530. Kan untuk BRMS minggu ini kami kembali masukkan ke watchlist atau kami update lagi kan minggu lalu memang sudah kami masukkan ke watchlist untuk BRMS yang satu masih sideways. Sekarang kami update lagi karena saat itu sudah uptrend dan masih ada akumulasi. Sehingga masih ada potensi ke target terdekat itu di 500. Dan sekarang kita lihat PSAB. Untuk PSAB, minggu lalu juga kami masukkan ke watchlist bareng dengan BRMS karena saat itu sama-sama masih sideways. Bisa kita perhatikan untuk PSAB, cara pergerakan saat ini masih kuat di atas support EMA 50 di 420. Dan di bawahnya masih ada satu support lagi di 400. Bisa kita perhatikan PSAB minggu lalu mencoba untuk naik di atas 450 sampai 460 sempat gagal, sempat melemah kembali ke garis EMA 50. Bisa kita lihat hari ini kembali naik 8% ke 456. Ini kembali mengetes atau mendekati resisten di 460. Jadi ini menarik apabila PSAB berhasil break 460 secara pergerakan, PSAB akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 490 sampai harga 500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PSAB, bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar dan satu minggu terakhir asing terpantau mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga untuk PSAB apabila teman-teman saat ini sudah punya dan masih hold, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila mau swing jangka pendek bisa jadikan 460 sampai 400
80 untuk target swing. Apabila PSAB mencoba break resisten ini masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah. Jadi bisa take profit dulu, setelah itu baru tunggu kembali di support sekitar 440 untuk re-entry kembali. Atau hold satu selama PSAB tidak turun bawah 420 untuk target swing lebih jauh di sekitar 480 sampai 500. Dan selanjutnya kita coba lihat saham Harta Dinata. Harta Dinata hari ini juga naik, tapi kenaikannya tidak setinggi BRMS maupun saham PSAB. Cara pergerakan jika kita lihat, Harta Dinata saat ini berada di sekitar garis EMA 50 di harga 645. Minggu lalu beberapa kali mengetes garis EMA 50 ini, Harta Dinata saat ini masih bisa bertahan. Tapi ingat, walaupun naik, candle hari ini tidak begitu oke. Tapi untuk tren jangka menengah, apabila teman-teman sudah punya dan masih hold, Harta Dinata masih bisa coba di hold. Karena sebelumnya juga bisa kita mengetes garis EMA 50 ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dari entry, bisa wait and see dulu. Karena bisa kita perhatikan, beda dengan teman-temannya, untuk Harta Dinata asing masih keluar di broker summary, walaupun naik 1% ini juga terpantau malah ada distribusi. Jadi lebih oke untuk Harta Dinata entry apabila memang berhasil naik di atas 650 dengan candle hijau lumayan solid. Walaupun hari ini naik, candlenya tidak solid, candle doji, sehingga masih ada potensi saya lihat untuk kembali mengetes garis EMA 50. Dan tetap harus hati-hati apabila tembus garis EMA 50 saat pergerakan Harta Dinata kurang oke untuk tren jangka pendek karena ada potensi untuk mulai melemah, mulai membentuk lower low dan target penurunan di 600. Jadi wait and see saja dulu. Jika terpantau masih bisa naik di atas 650, bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 680 sampai 700. Atau hold saja terus selama Harta Dinata tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 730 sampai 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.